Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Ya, semua sehat-sehat? Sehat, Pak. Baik, silakan berdiri untuk menyampaikan salam PPK. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Silakan. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, cerdas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Space out. semangat di depan. Yes, 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 oke. Silakan duduk. Baik, kita sebelum memulai materi kita pada saat ini, kita akan diawali dengan menyanyi sebuah pujian yang akan dipimpin oleh Tonia. Ya, kita sama-sama menyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Semua tahu toh? Tahu. Nah, silakan berdiri supaya kita menyanyi. Betapa Kita tidak bersyukur, bertanah air jaya dan subur, alamnya indah, lautnya lepas, menghijau sawah, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Silakan duduk. Silakan mengikuti berdoa. Silakan maju. Ya. Sit. Ya, semua tenang untuk kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, materi kita pada saat ini bab 6 tentang menjaga dan melestarikan alam. Ya. Jadi kita perhatikan kompetensi dasar yang ingin kita capai saat ini, yaitu mengakui bahwa pemeliharaan alam dan keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan alam. Indikatornya menghayati berkat alam melalui alam dengan bernyanyi dan berdoa. Seperti yang tadi kita bernyanyi dan
berdoa. Yang kedua itu turut bertanggung jawab memelihara alam. Indikatornya menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli dalam menjaga alam sebagai titipan dari Allah. Yang ketiga itu kita akan mencari fakta yang berkaitan dengan cara memelihara Allah yang terus berlangsung bagi manusia dan alam. Indikatornya itu kita akan menjelaskan konsep Allah sebagai pemelihara alam. Kemudian anak-anak akan menyebutkan aspek-aspek pemeliharaan alam. Yang berikut lagi, anak-anak akan menjelaskan pemeliharaan Allah bagi manusia dan alam. Yang berikut lagi, anak-anak akan menjelaskan tanggung jawab dan partisipasi manusia untuk memelihara alam. Kemudian yang keempat adalah melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara alam dan lingkungan hidup. Indikatornya merancang kegiatan memelihara alam. Yang berikut lagi, melaksanakan pemeliharaan alam. Melaksanakan aksi pemeliharaan alam. Nah, dalam pembelajaran saat ini, setelah kita belajar, anak-anak diharapkan untuk dapat yang pertama itu menghayati berkat Allah melalui alam dengan bernyanyi dan berdoa. Tujuan dari pelajaran ini, setelah pelajaran ini anak-anak dapat yang kedua itu menjaga alam sebagai titipan dari Allah secara baik. Tujuan yang ketiga adalah anak-anak bisa menjelaskan konsep Allah sebagai pemelihara dengan tepat. Tujuan yang keempat, anak-anak bisa menyebutkan aspek-aspek pemeliharaan alam secara baik. Tujuan yang kelima itu anak-anak bisa menjelaskan pemeliharaan Allah bagi manusia dan alam dengan tepat. Tujuan yang berikut itu anak-anak bisa menjelaskan tanggung jawab dan partisipasi manusia atas pemeliharaan alam dengan tepat. Yang berikut itu tujuan yang ketujuh adalah anak-anak bisa merancang kegiatan pemeliharaan alam dengan baik. Yang tujuan yang kedelapan adalah anak-anak bisa melaksanakan aksi pemeliharaan alam dengan bertanggung jawab. Jadi tujuan dari materi kita yang ingin kita capai, coba anak-anak perhatikan. Di situ ada bahan kitab, silakan membaca bahan kitabnya, Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 12. Silakan yang baca, silakan. Allah berkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang-binatang yang melayap di bumi." Ayat yang kedua, Kejadian 2 ayat 15. Silakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara dan memelihara taman itu. Ya, terima kasih. Buat firman Tuhan yang menuntun kita untuk memulai pelajaran pada saat ini. Coba anak-anak perhatikan di buku pelajarannya masing-masing dan perhatikan gambar ini sudah. Ini tentang apa ini? Alam semesta ciptaan Tuhan. Yang nomor pertama tentang apa? Ini dalam keadaan apa? Indah. Gambar yang kedua, gunungannya indah dan sejuk, rindang. Gambar yang ketiga, taman bunga yang indah.
Ini adalah hasil ciptaan Allah yang luar biasa. Ini sangat indah toh? Sangat indah. Perlu kita jaga. Nah, ini gambar pertama. Gambar yang kedua, ini tentang apa? Kerusakan alam semesta. Ini kenapa? Gambar pertama kenapa? Penebangan pohon sembarangan. Gambar yang kedua, buang sampah sembarangan. Gambar yang ketiga, pencemaran lingkungan oleh industri. Dari kedua gambar ini ada perbedaan tidak? Ada. Yang pertama bagaimana? Indah. Yang kedua? Yang kedua rusak. Ini akibat apa? Gambar pertama ini kenapa? Ini hasil apa? Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kalau gambar yang kedua tentang apa? Ini disebabkan oleh siapa? Manusia yang menyebabkan kerusakan alam. Menebang pohon sembarangan, kemudian membuang sampah sembarangan, kemudian pencemaran lingkungan oleh industri. Seperti itu. Industri mencemari lingkungan dengan asap, kemudian melalui limbah. Itu yang terjadi, kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Yang gambar yang ketiga, ini tentang apa? Ini apa namanya? Ini gambar ini kenapa? Banjir dan tsunami, longsor. Ini kedua longsor. Ini disebabkan oleh siapa? Manusia menyebabkan semuanya rusak toh? Gambar yang pertama baik atau tidak? Gambar yang pertama ini baik. Ini siapa yang menciptakan? Tadi firman Tuhan bilang manusia diberikan mandat untuk menjaga dan melestarikan alam. Siapa yang di rumah sudah menjaga dan melestarikan alam? Coba angkat tangan. Ada yang tanam pohon di rumah? Ada. Siapa? Oh semua, tepuk tangan dulu. Ini semua ingin supaya menjaga dan melestarikan alam. Supaya alam kita itu indah. Kalau kita di sekitar kita ada pohon-pohon berarti sejuk tidak? Kalau tidak ada pohon bagaimana? Panas tidak? Nah, ini akan terjadi seperti ini. Kita tidak nyaman. Dari gambar ini ada yang mau bertanya? Tidak? Gambar yang ini tidak ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Nah sekarang kalau tidak ada yang bertanya, Pak bertanya. Yang ini tidak ada? Tidak ada? Sekarang Pak bertanya, ini siapa yang ciptakan? Tuhan Allah. Diberikan kepada siapa ini? Manusia harus apa? Menjaga. Kira-kira manusia menjaga dan melestarikan tidak? Ini manusia menjaga tidak? Tidak toh? Akibatnya alam rusak. Nah tadi ada yang bilang angkat tangan, bilang di rumah sudah tanam pohon. Berapa banyak pohon yang ditanam di rumah? Banyak. Berarti lebih dari 10 tepuk tangan luar biasa. Itu tandanya bahwa anak-anak sudah mulai sadar untuk
menjaga dan melestarikan alam. Nah, menjaga dan melestarikan alam itu di rumah, di sekolah kita harus menjaga. Tidak boleh merusak, membuang sampah dengan sembarangan, menebang pohon dengan sembarangan. Di sekolah juga biasa disiapkan bank sampah toh. Kalau ada sampah dibuang di tempat sampah dengan tepat, tidak buang sembarangan. Seperti itu ya. Baik. Kalian akan diberikan tugas untuk berdiskusi. Ada 4 kelompok. Nah, kelompok ini kita kasih nama. Kelompok Mawar, Melati, apa lagi? Anggrek. Terus kelompok kita buat apa kelompok? Kelompok terakhir kelompok apa? Kelompok Kamboja. Ya. Kelompok apa? Mawar, Melati, Anggrek, Kamboja. Ya, silakan. Kita hitung sampai 4 dari sana. Silakan. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 di belakang. 4. Ya, yang kelompok 1 gabung di kelompok 1 di sini. Silakan kelompok 1 silakan. Jangan tempat dulunya tidak usah, tidak usah angkat, langsung pindah saja. Pindah tempat dulu supaya jangan ribut. Ya, silakan cepat. Ya, yang kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Jangan tarik kursinya. Mejanya tidak boleh kasih pindah. Ya, sudah. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah? Ya, itu kelompok berapa? Itu yang lain di sini. Ini geser. Sudah? Itu kelompok berapa? Ya, sudah. Nah, kelompok 1 sudah. Kelompok 1 akan mengerjakan pertanyaan yang pertama. Oh ya, ini nanti LKPD-nya kalian kerjakan di LKPD ini, kemudian kalian presentasikan di depan tiap kelompok ya. Silakan. Nanti satu sebagai juru tulis. Ya. Jangan lupa tulis nama kelompok. Satu sebagai ketua kelompok untuk maju untuk presentasikan ya. Nah, nomor yang pertama nih kelompok ini kelompok apa? Kelompok Mawar. Melati. Kelompok kedua kelompok apa? Kelompok Anggrek, kelompok Kamboja. Ya. Ini kelompok Ini kelompok apa tadi? Melati. Kelompok 3 nama kelompok apa?
catat. Jelaskan tugas dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Sudah? Sudah kelompok 1 sudah? Kelompok 2, apa penyebab utama terjadinya kerusakan alam? Sudah? Kelompok 2 sudah? Lihat yang ketiga sudah? Apa penyebab utama terjadinya kerusakan alam? Sudah? Kelompok 3, dengar? Kelompok 3, mengapa kita harus turut bertanggung jawab menjaga dan melestarikan alam semesta? Silakan catat nomor 3, kelompok 3. Kelompok 3, kelompok anggrek. Sudah? Kelompok Kamboja. Kelompok Kamboja mana? Ya. Kelompok Kamboja. Pertanyaan soalnya, tindakan nyata apa yang dilakukan untuk menjaga dan melestarikan alam semesta? Sudah tercatat? Sudah? Oke. Nah, kemudian akan kerjaan. Pak memberikan waktu 5 menit mulai dari sekarang. Silakan. Ya, satu kelompok satu nomor. Kelompok Mawar nomor 1. Kelompok 2 atau Melati. Nomor 2, apa penyebab utama terjadi kerusakan alam? Kelompok anggrek, mengapa kita harus turut bertanggung jawab menjaga dan melestarikan alam semesta? Kelompok Kamboja, tindakan nyata apa yang dilakukan untuk menjaga dan melestarikan alam semesta? Ya, silakan. 5 menit mulai dari sekarang. Ini kelompok apa? Lagi ini kelompok apa? Anggrek. Sudah? Ini kelompok apa? Ya, sudah. Ini kelompok apa? Kamboja. Nanti maju di depan, tolong bacakan nama-nama kelompoknya ya. Ya. Nanti yang lain bisa menanggapi hasil kerja kelompok yang lain ya. Sudah? Kelompok Mawar sudah? Sudah. Kelompok Melati sudah? Sudah, Pak. Kelompok anggrek sudah? Kelompok Kamboja sudah? Baik, yang sudah silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Nama-nama kelompok Mawar dari Mangua, Rizky Kasek, Dinas Lumban, Alfonsus Tuas, Vinciana Kasek, Dewi Mabrur. Kami dari kelompok Mawar akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kelompok lain kenal? Manusia ditugasi Allah dalam rangka mengalah. Soalnya jawab, baca soalnya dulu. Soalnya berapa? Agak sedikit supaya teman-teman kalian dengar. Jelaskan tugas dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Manusia ditugasi Allah dalam rangka mengalah, mengharmoniskan manusia dan alam menurut Kejadian 1 ayat 28. Ciptaan terakhir, yakni manusia mendapatkan mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaan, tanggung jawab terhadap alam sebagai ciptaan alam juga telah dipegang lewat kehadiran Kristus Yesus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebentar, ya. Ada yang mau bertanya toh tentang ini hasil diskusi dari kelompok Mawar? Dari kelompok Mawar jelas? Jelas?
Tepuk tangan untuk kelompok bawah. Kelompok melati, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok melati. Keras. Kami dari kelompok melati. Kelompok melati. Kami dari kelompok melati. Presentasikan hasil kami. Apa yang pertama terjadinya alam. Kelompok lain dia. Kerusakan ini kemungkinan disebabkan oleh aktivitas manusia dan tanah, hujan seperti kerusakan hutan yang ahli, hutan, ketegangan, pencemaran udara, air, dan tanah, dan lain sebagainya. Cukup? Sudah? Dengar suara tidak? Jelas? Ada yang mau bertanya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok melati. Ya, berikut kelompok anggrek, silakan maju. Silakan, keras, lagi depan sedikit. Ya, Kami dalam sebuah kelompok ahli kemudian presentasikan Keras. diskusi kami. Mengapa kita harus turut bertanggung jawab menjaga dan melestarikan alam semesta? Karena memelihara dan melestarikan lingkungan keras, harus kita keras. jaga. Apabila ada kerusakan, kita telah menjadi tanggung jawabnya agar lingkungan bisa bersih dan nyaman. Bila tidak ada tanggung jawab, maka lingkungan akan menjadi gersang dan tidak nyaman bagi kita. Ya, jelas toh presentasi dari kelompok anggrek? Semua dengar? Ada yang bertanya toh? Kalau jelas ada yang bertanya? Ada, silakan. Silakan. Apa saja cara melestarikan alam? Cara melestarikan alam adalah kita harus gotong royong, Ya, gotong untuk banyak menanam. untuk membersihkan lingkungan sekitar. Ya, kita harus gotong royong untuk membersihkan lingkungan di sekitar kita. Itu jawaban dari kelompok anggrek. Jelas jawabannya? Puas? Tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Silakan kelompok berikut, kelompok 4 atau kelompok Kamboja, silakan mempresentasikan hasilnya. Keras, ini yang lain diam supaya dengar. Silakan. Silakan. Ada kelompok dulu. Keras, keras sedikit. Ya, silakan. Hasil diskusinya bagaimana? Silakan. Ya, sebentar. Jelas toh? Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Dari kelompok melati mau bertanya. Ditepuk tangan untuk kelompok melati. Kelompok melati bertanya dari tadi. Silakan. Ya, silakan. Tindakan apa untuk melestarikan alam?
Ya. Tidak membakar sampah. Ya. Cukup jelas kok jawabannya? Cukup. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Kamboja. Demikian hasil presentasi dari keempat kelompok. Kelompok Mawar sudah mempresentasikan hasilnya, kelompok Melati, kelompok Anggrek, dan kelompok Kamboja. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi hasil yang kalian presentasikan ini luar biasa, jawaban-jawabannya luar biasa. Kita akan menjelaskan sedikit materi dan menyimpulkan, kemudian akan memberikan tugas untuk kalian minggu depan untuk kalian bisa kerjakan. Coba kalian perhatikan di sini, Pak akan jelaskan hasil materi yang sudah kalian presentasikan. Arti pentingnya alam bagi manusia. Silakan perhatikan. Alam menciptakan bumi dengan segala isinya untuk ditempati dan dihuni oleh manusia. Nah, kita lihat di sini bahwa ada manfaat alam bagi manusia, yaitu pertama, menyediakan ruang hidup. Yang kedua itu menyediakan sumber daya alam. Betul toh? Yang ketiga itu sebagai penghasil bahan baku material. Betul toh? Kita disiapkan bahan baku material toh? Betul. Yang berikut lagi, wahana sosial adalah interaksi manusia. Betul toh? Sumber ekonomi yang mensejahterakan hidup manusia. Nah, kita lihat bahwa ternyata tadi di situ ada gambar tentang pencemaran lingkungan hidup. Betul toh? Nah, itu menyebabkan di situ kita lihat pada penebangan hutan secara sembarangan. Di sini ada, pernah lihat tidak? Ekologi. Nah, itu sebab akibat kerusakan alam itu yang pertama itu penebangan hutan secara sembarangan. Betul toh? Ini yang terjadi. Yang kedua itu pencemaran udara, air dan tanah. Pencemaran udara itu seperti yang tadi terjadi, ada industri yang menyebabkan pencemaran udara melalui udara industri itu. Kemudian air dan tanah itu tidak dijaga hingga menyebabkan pencemaran. Kemudian yang berikut lagi, sampah berserakan. Betul toh? Biasa di sekolah sudah diajarkan kepada anak-anak untuk menjaga atau membuang sampah pada tempatnya, untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, bukan di lingkungan sekolah tapi di rumah juga. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan untuk menjaga alam ini tetap bersih. Kemudian banjir itu terjadi karena apa? Karena yang anak-anak, demikian hasil presentasi yang kalian sampaikan. Kalian silakan siapkan buku dan kertas untuk tulis tugas untuk minggu depan. Tugas minggu depan adalah aksi nyata, di mana nanti kalian masing-masing tiap ada orang bawa anak-anakan pohon mahoni 2 pohon ya, untuk kita tanam di lingkungan sekolah sebagai aksi nyata memelihara alam dan melestarikan alam. Setor berapa pohon? 2. Baik. Coba perhatikan di sini. Demikian kita akan masuk dalam kesimpulan materi kita pada saat ini. Yang pertama itu kita melihat bahwa arti dan pentingnya alam bagi manusia yaitu menyediakan ruang hidup, menyediakan sumber daya alam sebagai penghasil bahan baku material, wahana sosial dalam interaksi manusia, sumber ekonomi yang mensejahterakan. Kemudian yang berikut adalah tadi kita lihat bahwa sebab akibat dari kerusakan alam itu, yang pertama itu karena kerusakan alam secara sembarangan, penebangan hutan secara sembarangan. Yang berikut pencemaran udara, air dan tanah. Yang berikut lagi tadi itu yang sudah dijelaskan oleh teman lain bahwa karena membuang sampah dengan sembarangan, akibatnya penebangan pohon maka terjadi banjir di mana-mana. Betul toh?
kemudian polusi udara oleh industri-industri, kemudian tanah longsor itu karena juga terjadi karena penebangan pohon secara sembarangan. Kemudian kita lihat di situ tadi bahwa sikap manusia dalam menjaga dan melestarikan alam. Yang pertama itu tidak membuang sampah dengan sembarangan. Itu sikap kita. Kalian harus ingat baik ini, dan sikap kalian sebagai anak-anak harus tidak membuang sampah dengan sembarangan. Yang berikutnya kalian harus menjaga lingkungan atau selokan. Selokan usahakan supaya bersih, supaya ada banjir datang tidak terjadi erosi seperti itu ya. Kemudian melakukan rebosasi atau penanaman pohon. Itu yang seperti tugas tadi sudah disampaikan. Merawat tanaman yang hampir punah seperti pohon-pohon, ada pohon jati, ada pohon ini mahoni, ada pohon apa lagi? Johar, nah itu perlu dilestarikan. Kalian juga harus melakukan kampanye penanaman 1000 pohon. Tadi ada yang di rumah tanam toh, tapi rumah tanam lebih banyak lagi seperti itu. Tidak menebang pohon secara sembarangan. Jadi di rumah ingat jaga pohon baik-baik, tidak boleh menebang dengan sembarangan. Tidak melakukan pengundulan hutan, mengelola tanah dengan cara baik, kemudian menghindari zat-zat berbahaya bagi tumbuhan. Baik, materi kita sampai di sini. Satu orang berdoa untuk kita akhiri pertemuan kita saat ini. Silakan. Tenang, kita berdoa. Silakan. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Salam dan selamat siang. Siang.